Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pemikiran aliran Khawarij dalam ilmu kalam yang beranggotakan saya Dini Febrianti, NIM 196151015, Nurul Mutiah Romadhoni, NIM 173151059, Siti Robingatul Hanifah, NIM 196151022, Anggraini Wahyuning Tias, NIM 196151028. Pengertian aliran Khawarij secara etimologi dan terminologi. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja, yang berarti keluar. Nama ini diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Khawarij berkeyakinan bahwa sungguh tidak dibenarkan Ali sebagai khalifah atau imam yang telah dibaiat oleh rakyat secara sah bersedia tunduk kepada keputusan dari dua arbitrator dalam penyelesaian sengketa antara dia dan pihak pemberontak Muawiyah. Sedangkan yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok. Adapun aliran atau pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bughat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu. Tetapi karena Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu raib. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga ia bermaksud untuk menolak permintaan itu. Setelah menerima ajakan damai, Ali bermaksud mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damai. Tetapi orang Khawarij menolaknya. Mereka beralasan bahwa Abdullah bin Abbas berasal dari kelompok Ali sendiri. Kemudian mereka mengusulkan agar Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As dalam bertahkim kepada Al-Quran pada 13 Safar 37 Hijriah setelah tercapai. Setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh Amr bin As dan dianggap sebagai suatu penipuan. Hal ini juga semakin menimbulkan perselisihan yang mendalam kepada pengikut-pengikut Ali. Pengikut-pengikut Ali dari kalangan garis keras menyalahkan Ali menunjuk Abu Musa al-Asy'ari dan sangat menyesalkan keputusan Ali menerima tahkim. Mereka mengancam Ali dengan pembunuhan jika tidak mau melaksanakan kehendak mereka. Kemudian mereka keluar dari barisan Ali dan mereka memilih membaiat Abdullah bin Wahab ar-Rasibi yang dikenal dengan julukan Zu as-Safinat menjadi pemimpin mereka. Ar-Rasibi ini adalah orang yang sangat keras menentang hasil tahkim dan menuntut agar Ali meninggalkan tahkim dan meneruskan perang melawan Muawiyah. Kelompok inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya kaum Khawarij. Keputusan tahkim, yakni Ali diturunkan jabatannya sebagai khilafah oleh utusannya dan mengangkat Muawiyah menjadi khalifah pengganti Ali sangat mengecewakan orang-orang atau pasukan yang mendukung Ali dan akhirnya keluar yang belakangan aliran ini disebut dengan aliran Khawarij. Materi selanjutnya adalah sejarah lahirnya aliran Khawarij. Perpecahan dalam Islam mulai nampak pasca wafat Nabi yang pada saat itu terjadi perdebatan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat. Karena menjelang wafatnya Nabi tidak menunjuk atau menentukan seseorang yang harus menggantikannya. Perdebatan terjadi di mana satu kelompok menyatakan bahwa pengganti Nabi harus dari golongan Ansar, sedangkan kelompok lain harus dari golongan Muhajirin. Keputusan akhir pertemuan itu adalah pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah. Jauh sesudahnya, ketika Utsman naik menjadi khalifah, pendukung Ali mulai kurang senang terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan yang syarat dengan nepotisme, khususnya terhadap keluarga Umayyah. Masa akhir kekhalifahan Utsman terdapat gerakan bawah tanah yang menuntut agar Utsman turun ke khalifahan.
Ketika Utsman terbunuh, mayoritas umat Islam melantik Ali sebagai khalifah. Keputusan itu ditentang oleh Thalhah dan Zubair bin Muawiyah. Mereka menuduh Ali ikut terlibat dalam rencana pembunuhan Utsman. Thalhah dan Zubair yang tidak terima dengan terbunuhnya Utsman menuntut agar Khalifah Ali mengusut siapa dalangnya. Namun karena tidak dihiraukan, maka puncaknya terjadilah Perang Jamal. Begitu juga dengan kelompok Muawiyah yang sulit ditaklukkan karena ia memiliki pasukan yang kuat. Konfrontasi Ali dan Muawiyah berujung pada terjadinya Perang Siffin. Mereka merasa kekalahannya sudah di depan mata. Muawiyah melakukan taktik damai atau mengajukan gencatan senjata dengan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya Ali tidak mau menyetujui perjanjian itu, namun akhirnya ia menyetujuinya. C. Pemikiran utama aliran Khawarij. Doktrin dan ajaran pokok Khawarij yaitu 1. Doktrin politik. A. Pemerintahan yang bersifat demokratis. B. Khalifah tidak harus dari keturunan Arab. C. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sah, tetapi setelah peristiwa arbitrase dianggap telah menyeleweng dan dari ajaran mereka. D. Muawiyah dan Amr bin As juga Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. E. Pasukan Perang Jamal yang menyerang Ali juga kafir. 2. Bidang teologi. Orang yang berdosa besar tidak dipandang dosa apapun, baik kecil ataupun besar, termasuk sesuatu yang mereka anggap salah. Mereka menghukumnya sebagai orang kafir. Mereka mengambil argumentasi dari surat Al-Maidah ayat 44 yang bermakna, dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang telah diturunkan Allah, mereka itulah orang kafir. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung ke dalam golongan mereka. Seseorang harus menghindari dari pimpinan yang menyeleweng seperti Utsman, Ali, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Amr ibn al-As. Adanya wa'd dan wa'id menunjukkan konsekuensi bahwa orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk ke neraka. Dan orang-orang yang tidak bertaubat itulah orang kafir yang kekal di dalam neraka. Menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber hukum Islam lainnya, maka mereka lebih berpegang kepada zahirnya lafal dalam memahami ayat Al-Quran. 3. Doktrin sosial. A. Amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan hal-hal yang menuju kepada kebaikan dan menjauhi diri dari kejahatan atau permusuhan. B. Mentakwil ayat Al-Quran yang mutasyabihat, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih perlu penjabaran atau penjelasan yang rinci. C. Manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan Tuhan. Sekte-sekte atau cabang aliran Khawarij beserta pemikiran masing-masing sekte. 1. Al-Muhakimah, yaitu aliran Khawarij asli, pengikut-pengikut Ali, Muawiyah, dan kedua perantara Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Dan semua orang yang menyetujui arbitrase bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan. Artinya, termasuk di dalamnya tiap orang berbuat dosa besar. 2. Az-Zariqah, tokohnya Nafi ibnu al-Asraq. Subsekte ini sikapnya lebih radikal dari Al-Muhakimah. Mereka tidak memahami trim kafir tetapi trim musyrik. Dosa besar lebih besar dari kafir. 3. Al-Najjah, tokohnya Najjah ibnu Amir al-Hanafi Yamamah dan Abu Fudaik. Salah satu ajarannya yaitu orang yang mengerjakan dosa besar betul akan mendapatkan siksaan, tetapi bukan dalam neraka, dan kemudian akan masuk surga. 4. Az-Zaridah, tokohnya Abdul Al-Karim ibnu Ajrat dan merupakan salah satu teman dari Atiyah al-Hanafi. Salah satu ajarannya yaitu berijalah bukanlah kewajiban tetapi merupakan kebajikan. Boleh tinggal di luar daerah kekuasaan dan tidak dianggap kafir. Yang keempat, As-Sufriyah, tokohnya yaitu Zain bin al-Asfar. Sekte ini hampir sama dengan golongan Az-Zariqah, golongan ekstrim, dengan salah satu ajarannya yaitu orang Sufiyah tidak hijrah dan tidak dipandang kafir. Yang keempat, Al-Ibadiyah. Golongan ini yang paling modern dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah bin Ibad yang memisahkan diri dari golongan
Az-Zariqah. Paham atau tidak, mereka dapat dilihat dari ajaran sebagai berikut. Salah satunya yaitu orang yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah musyrik, tetapi kafir. Orang Islam demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan syahadat. Mereka dapat diterima, membunuh mereka adalah haram. Yang ketujuh adalah Zazidiyah. Semua sekte ini adalah pengikut sekte Ibadiyah, tetapi kemudian berpendapat bahwa Allah akan mengutus Rasul dari kalangan luar Arab yang akan diberi kitab yang menggantikan syariat Muhammad. 8. Tokohnya adalah Maimum al-Ajradi. Berbeda pendapat dalam masalah pelunasan hutang yang dikaitkan dengan kehendak Allah. Sekte ini membolehkan seseorang menikahi cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Alasannya bahwa Al-Quran tidak menyebutkan wanita-wanita dalam sekelompok wanita yang haram dinikahi. Mereka juga mengingkari surat Yusuf dalam Al-Quran karena surat ini berisi kisah porno sehingga tidak pantas dinisbahkan kepada Allah. Dan sebenarnya mereka telah mencela Allah karena keyakinan mereka salah. Materi selanjutnya mengenai relevansi dianutnya aliran Khawarij di masa milenial. Kaum Khawarij terus berkembang hingga sekarang. Mereka terus bermunculan dalam bentuk baru. Fenomena dan perkembangan kaum Khawarij juga berkembang di Indonesia. Kaum Khawarij sangat mudah dikenali karena ciri-ciri yang melekat pada diri mereka. Di Indonesia, gerakan berlatar seperti ini semakin menunjukkan eksistensinya. Meskipun jumlah kelompok Khawarij kecil, namun karena ideologi radikal yang dianut mereka, eksistensinya menjadi sangat berbahaya. Mereka juga sulit untuk ditupas. Mungkin cukup itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.